Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with Nisa here. Ya, say hi dong. Hai. Calon ibu-ibu dan ayah, calon bunda, calon sahabat tanggung jawab. Amanah adalah percaya tidak apabila dapat dijaga dan diri atau cerita. Apa yang diperlukan di mana amanah dan tanggung jawab seorang itu. Al-Quran menyinggung amanah. Oke, kali ini Nisa akan membahas tentang ayat tarbawi. Jadi apa sih ayat tarbawi itu? Before that, say hi na. Hai. Baik teman-teman. Apa sih ayat tarbawi itu? Ayat tarbawi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan tarbawi atau pendidikan. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu selengkap itu gitu. Jadi hal sekecil dari yang sekecil apapun dan besar sekalipun itu semuanya dibahas oleh Al-Quran. Dan yang dibahas dalam dunia pendidikan, ayat-ayat membahas tentang dunia pendidikan disebut dengan ayat tarbawi. Oke, berbicara tentang pendidikan, pendidikan kontemporer di zaman sekarang. Bunda, hai, adalah pendidik pertama bagi seorang anak. Dan ayah, hai, juga sebagai pendidik pertama bagi seorang anak. Jadi tugas mendidik anak sebenarnya bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, meskipun memang itu tugas utama seorang ibu, tapi ayah juga mempunyai hak dan kewajiban untuk mendidik anak. Jadi tugas untuk mendidik anak itu tugas orang tua ya, moms and dad, bukan hanya tugas ibu. So kali ini Nisa akan membahas tentang beberapa masalah dalam pendidikan kontemporer yang mungkin bisa membantu moms atau dad, atau mungkin calon-calon ibu-ibu dan ayah-ayah, calon bunda, calon ayah, calon mimi, pipi, calon abi dan umi. Jadi Nisa akan membahas untuk membantu para calon-calon orang tua sekalian dalam mendidik anak gitu. Oke. Masalah yang akan Nisa bahas kali ini adalah tentang moralitas. Moralitas adalah hal vital yang mulai terpangkas. Moralitas sekarang hanya tinggal nama yang formalitas. That's right. Karena maraknya tragedi yang terjadi menjadi komedi. Miris sekali bukan? Okay, moms and dad. Kita bisa membaca di Al-Quran beberapa ayat yang menyinggung tentang moralitas. Yang pertama adalah, jadi kali ini Nisa akan membahas tentang 10 sifat dasar dalam moralitas. Yang pertama itu sabar, yang kedua amanah, yang ketiga memberi maaf atau pemaaf, yang keempat kejujuran, yang kelima istiqomah, yang keenam syukur, yang ketujuh lemah lembut, selanjutnya tawadu, selanjutnya lagi menebar kebaikan, dan yang terakhir adalah berbakti kepada orang tua. Yang pertama yaitu tentang sabar. Sabar adalah hak yang sangat sukar. Sabar adalah hal yang sangat sukar. Berat memang, namun bisa jika mulai diajarkan sejak balita yang pengetahuannya masih remang-remang. Jadi sabar dapat kita ajarkan pada anak-anak kita kelak atau anak-anak didik kita sejak mereka kecil. Jadi bersabar itu penting loh guys, apalagi di zaman sekarang yang sudah mulai serba modern. Jadi kesabaran setiap manusia sepertinya sudah mulai terkikis. Al-Quran menyinggung sabar di beberapa ayatnya, dan salah satunya yaitu di Quran Surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru waswabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru waswabiru. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Seberat apapun beban yang sedang bertumpu pada pundak kita harus tetap bersabar. Dan sabar harus diajarkan sejak dini. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah kunci utama di rasa tanggung jawab.
Amanah adalah perkara yang indah apabila dapat dijaga dan direalisasikan tanpa mengharap upah. Jadi, amanah adalah hal yang sangat penting dan sepertinya mulai terkikis di zaman sekarang. Karena apa? Karena amanah adalah awal mula dari rasa tanggung jawab pada seseorang. Kalau orang itu sudah tidak mempunyai amanah lagi, maka dia juga tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini. Seorang laki-laki yang sudah melupakan amanahnya, yaitu menjaga seorang wanita. Wanita dan laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing. Dan zaman sekarang laki-laki sudah lupa bahwa mereka juga mempunyai amanah dan tanggung jawab untuk menjaga setiap saudara-saudara perempuannya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang berarti laki-lakilah pelindung utama bagi seorang wanita. Lalu jika laki-laki kali ini sudah menjadi predator terhadap wanita, maka yang perlu dipertanyakan adalah di mana amanah dan tanggung jawab seorang laki-laki itu. Al-Quran menyinggung amanah dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi kita harus mempunyai rasa amanat. Jadi rasa amanat itu harusnya sudah diajarkan sejak dini ya, moms and dad. Jadi sejak kecil kita harus mengajarkan anak-anak didik kita atau anak-anak kita kelak untuk menjadi yang amanah. Kita bisa mulai melatihnya sejak kecil agar ketika mereka beranjak dewasa kelak, mereka sudah mempunyai rasa amanah tersebut, agar hingga dunia tidak seburam dan semuram seperti yang kita rasakan sekarang. Yang ketiga yaitu memberi maaf. Di zaman sekarang, di zaman dewasa ini, 3 hal perkataan yang kecil namun susah sekali untuk mengatakannya. Yang pertama yaitu terima kasih, yang kedua meminta maaf, dan yang ketiga meminta tolong. Padahal ini adalah hal kecil yang sangat berarti atau sangat besar pengaruhnya. Salah satunya itu adalah minta maaf. Kecil memang minta maaf itu, tapi it's very important, benar-benar penting guys. Satu kata maaf sangat berharga di zaman sekarang. Kata maaf adalah kata yang paling sederhana namun susah untuk dilaksanakan. Karena ego menjadi musuh utama manusia. Al-Quran menyinggung tentang memberi maaf ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13 yang berbunyi, Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tahu nggak sih ceritanya Abu Bakar yang ketika dibully, kemudian Abu Bakar itu hanya diam, dan beliau berkata sungguhnya beliau memaafkan orang-orang yang membuli beliau. Maka Rasulullah tersenyum kepada beliau dan mengatakan bahwa malaikat-malaikat mendoakan beliau, mendoakan Abu Bakar tadi. Jadi sebesar apapun kesalahan mereka terhadap kita harus bisa untuk memaafkannya. But while di zaman sekarang, karena ego sudah mulai berkuasa, banyak yang nggak mau merasa bersalah, watados, dan ya kayak mereka tidak merasa bersalah padahal mereka salah, dan mereka tidak mau meminta maaf, dan juga mereka tidak mau memberi maaf. Misalnya harusnya kita bisa meminta maaf dan bisa memberi maaf agar kehidupan kita bisa damai dan tidak serunyam apa yang terjadi sekarang. Oke. Yang selanjutnya adalah tentang kejujuran. Berbicara tentang jujur sepertinya sangat langka sekarang ya, manusia yang jujur itu, apalagi di zaman ini.
Kejujuran menjadi langka, bahkan tergolong sebuah keajaiban apabila kita bertemu dengan seorang yang jujur. Menjadi seorang yang jujur sangat sulit, bab mencari celah di ruang kedap yang pelik. Jujur sangat penting ditanam sejak dini, karena jujur kunci hidup majur. Seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam maf'ulat berbunyi, qulil haqqo walau kana murran. Jadi sepahit apapun itu kita harus jujur, karena kejujuran yang pahit lebih baik daripada kebohongan yang manis. Apapun itu kita harus jujur. Nah, sepertinya di zaman ini, di era kontemporer ini, kejujuran itu sangat susah didapatkan. Di manapun, di ranah manapun, di level tatanan sosial manapun, kejujuran itu sudah mulai berkurang. Buktinya banyak kejahatan yang terjadi, banyak penipuan, banyak pencurian, mulai dari yang kelas 3 hingga ke kelas kakap. Kunci utamanya adalah kejujuran. Apabila mereka mempunyai sifat kejujuran, maka mereka tidak akan melakukan kejahatan ini. Tapi karena kejujuran sudah mulai terkikis dan mulai berkurang, maka terjadilah kejahatan-kejahatan tersebut. Jadi moms and dads, mami dan papi-papi, ayah bunda sekalian, kejujuran kita harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita kelak menjadi seorang yang jujur. Entah dia menjadi petani yang jujur, menjadi pemimpin yang jujur, bahkan untuk menjadi seorang maling pun harus menjadi maling yang jujur. Canda. Nah, canda. Oke. Kejujuran juga disebutkan surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sholihin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Jadi di Al-Quran dianjurkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur. So, mencari teman bukan hanya dari fisik, dari tatanan sosial, tapi juga dari sifat, etika, akhlak, dan karakter. Teman dengan orang yang jujur akan melatih kita untuk terbiasa menjadi jujur. Jujur ya, harus jujur. Jujur itu lebih baik daripada bohong namun sakit. Jujur itu lebih baik daripada bohong tapi sakit. Selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah itu berat, lebih berat daripada mengharapkan si dia yang pergi begitu saja. Istiqomah itu sesulit menghadapi dia yang suka berbelit-belit. Karena istiqomah itu berbicara tentang kedisiplinan. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Quran surat Al-Hud ayat 112 yang berbunyi, Fastaqim kama amirtah wa man tabi'a ma'akah, yang artinya, maka tetaplah engkau hai Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu juga orang yang bertobat bersamamu. Jadi kita harus istiqomah dalam segala amal yang sangat disukai oleh Allah adalah amal yang kecil yang mau istiqomah. Jadi kita harus bisa istiqomah, hal baik istiqomah. Meskipun kita tidak bisa melakukan hal baik yang besar atau yang berat, tapi kita bisa melakukan hal baik meskipun kecil apapun, kita harus mengistiqomahkannya. Karena istiqomah berbicara tentang kedisiplinan. Kedisiplinan berbicara tentang karakter. Dan karakter harus dibentuk sejak dini. So, ayah bunda, tanamlah rasa istiqomah atau disiplin yang baik bagi anak-anak kita. Selanjutnya ada syukur. Bersyukur kepada Allah. Oke. Syukur. Selalu syukur dalam kondisi apapun. Kunci bahagia itu satu, syukuri segala apa yang terjadi.
syukuri dan cintai apa yang kita miliki. Al-Quran menyuruh kita untuk selalu bersyukur. Yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Fadkurni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. In tata'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kita harus tetap bersyukur ya. Dan sepertinya syukur itu di zaman sekarang sudah mulai hilang. Karena apa? Si A dan si B itu contohnya adalah tidak merasa puas dengan apa yang kita capai. Padahal kita bisa meraihnya saja sudah merupakan hal yang patut disyukuri, tapi kita masih merasa kurang. Contohnya adalah si pencuri di kelas kakak. Padahal mereka berkecukupan, tapi mereka terus saja mencuri. Berarti mereka tidak mensyukuri apa yang mereka miliki. Jadi syukur itu penting dan harus ditanam sejak dini. Sebenarnya manusia-manusia zaman sekarang itu kalau mereka sudah bersyukur dan menikmati apa yang mereka miliki tanpa harus berlomba ini itu, tanpa harus melakukan ini itu, hidup di dunia itu damai, tenang, aman, sentosa. Tapi sepertinya ya seperti yang kita lihat sekarang, banyak manusia yang lupa bersyukur. Mereka berlomba-lomba mendapatkan ini dan itu. Yang selanjutnya yaitu lemah lembut. Lemah lembut tapi bukan berarti lemah ya. Lemah lembut bukan berarti mau diinjak-injak. Berakhlak, bertingkah sewajarnya. Terutama wanita. Wanita itu lembut, akan tetapi bukan berarti mau diperbudak hingga tidak mau berkelut. Kita lembut tapi kita punya hak dan kewajiban yang harus dipertahankan hingga jantung berdenyut. Kita tidak lemah, kita hanya berusaha menjadi solehah. Ketika bentengmu diperlukan, maka gunakan dan ayunkan sekuatnya. Jadi lemah lembut disinggung dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 44 yang berbunyi, Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, yang artinya maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Jadi ini ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Berbicara lemah lembut sepertinya sepertinya sudah hilang ya sekarang, karena nggak toksik, nggak keren gitu. Kayak nggak toksik, nggak lo bukan saingan gue gitu, kayak gitu loh. Kayak apa sih, toksik itu seakan-akan dijadikan bahan tren atau acuan tren zaman sekarang. Padahal nggak toksik, kenapa sih bicara lemah lembut? Bisa nggak sih gitu? Nggak harus berkata kotor, berkata ini itu, kan bisa. Kita tetap bisa eksis, kita tetap bisa trending, bisa mengikuti zaman tanpa mengikuti kegilaan zaman gitu. Kayak sekarang tuh kayak kalau lemah lembut dibilang alah sok-sokan, padahal emang nyatanya kita harus lemah lembut, gak boleh toksik loh guys. Tapi zaman sekarang toksik sepertinya sudah diwajarkan, dilumrahkan. Ada apa dengan zaman sekarang? I don't know tuh. Oke, yang selanjutnya ada tawadu, rendah, merasa merendahlah untuk meroket. Bukan kayak gitu konsepnya. Tentang tawadu ini disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang berbunyi,
dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi gak boleh sombong ya teman-teman. Ingat, kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah pula. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Tetap tawadhu. Kadang terlihat bodoh lebih baik daripada terlihat mahir, namun selalu menjadi bahan cibir. Oke, yang selanjutnya yang 9 yaitu menebar kebaikan. Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Yang artinya, dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah itu menyuruh kalian untuk berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Kurang baik apa coba Allah Subhanahu wa taala itu? Allah tuh baik banget, maha baik banget. Jadi kalian disuruh baik sama seperti baiknya Allah, tapi karena kalian gak bisa, jadi gak usah jadi sok jahat. Mentang-mentang gak bisa baik banget terus mau jadi jahat gitu. Nope. Setidaknya ketika kita tidak bisa menjadi baik, jangan jadi jahat. Oke? Jangan enggan untuk menebar kebaikan. Menebar kebaikan lebih indah daripada menebar janji palsu dan buayan. Sekeras apapun kehidupan, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, karena kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri. Dulu Nisa tuh pernah ikut seminarnya Kak Fatur. Satu kalimat yang paling Nisa ingat dari Kak Fatur adalah jangan berhenti berbuat kebaikan, karena kebaikan itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. So, jangan pernah lelah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Tetap baik. Tapi kan kalau baik sekarang jadinya dimanfaatin. Ya nggak gitu juga. Jadilah baik, jadilah bijaksana. Kalau kalian dimanfaatin, go. Berarti kalian berada dalam kurungan toksik, guys. Berbuatlah kebaikan, tapi jangan mau dimanfaatin. Kalian cerdas kok. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu berbakti kepada orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini jelas ya. Di Al-Quran tuh banyak tertera, di hadis-hadis pun banyak tertera bahwa berbakti kepada orang tua itu penting banget. Jadi pertanyaannya adalah, anak-anak sekarang masih nggak sih berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya kalau disuruh-suruh iya apa ya, tapi berbakti kepada orang tua itu tetap mendoakan beliau berdua, tetap mengharapkan ridho untuk mama dan papa, mendoakan beliau, mendoakan kesuksesan beliau, kesehatan beliau, rezeki beliau dan semacamnya. Tapi di zaman sekarang tuh banyak lelucon yang terjadi, dimana ada yang menuduh, ada yang nuntut pengen hartanya, ada yang inilah itulah, ada yang kebalik, orang tuanya nuntut anaknya. Ya, zaman makin head down, makin edan ya. Kayaknya orang-orang waras zaman sekarang tuh nihil ya, sedikit sekali. Sepertinya perlu open donasi hati nurani. Oke, jadi itu adalah 10 moral yang bisa singgung sekarang. Sebenarnya di Al-Quran tuh masih banyak banget hal-hal yang membahas tentang moral. Ayat sederhana, bahasanya pun sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Seperti 10 hal tadi, sederhana tapi luar biasa. Oke, jadi semuanya tuh ada dalam Al-Quran, guys. Mari kita sedikitkan waktu kita untuk merenungi ayat-ayat suci Al-Quran, karena setiap ayatnya memberi petunjuk dan solusi untuk berbagi masalah kehidupan. Jadi kalau misalnya kita beli barang, kipas, kulkas, itu kan pasti ada buku panduannya.
buku panduan penggunaan. Nah, manusia juga ada buku panduan kehidupan, yaitu Al-Quran. Jadi, gimana kita mau hidup baik kalau buku panduannya aja kita nggak baca gitu. Jadi, jika kita ingin hidup kita baik, hidup kita sesuai dengan kaedahnya, maka baca buku panduan kita, yaitu Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang perhatian dan peduli untuk mengamalkan pesan suci ayat Al-Quran. Amin. Jadi ingat ya calon ayah bunda semuanya atau teman-teman semuanya tentang pesan-pesan Nisa tadi. Tapi Nis, kan susah sekarang loh untuk kayak sabar, jujur, kan sekarang susah banget Nis. Sesusah apapun itu, dimulailah dari diri kita sendiri. Meskipun apa yang kita lakukan tidak mengubah dunia, setidaknya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Mulailah dari kita sendiri. Tidak ada salahnya untuk memulai. Lebih baik memulai daripada tidak pernah mencoba. Oke, sekian dari Nisa kali ini. Kurang lebihnya Nisa mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.